Han Ji-hoon telah menjadi ikon kesuksesan. Ia bukan hanya CEO di balik konglomerat konstruksi yang menjulang, tetapi juga simbol dari ambisi yang terwujud, tubuh atletis yang terbentuk dari disiplin, dan aura karismatik yang memancarkan kekuasaan. Dari lantai teratas kantornya yang berdinding kaca, ia bisa melihat seluruh kota berlutut di bawah kakinya, termasuk proyek terbarunya, Tower Zenith. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah. Sebuah laporan rahasia tergeletak di meja marmernya. Indikasi kuat penyelewengan dana dalam proyek pembangunan Tower Zenith. Dana ratusan miliar lenyap. Ji-hoon tahu, rapat direksi dan audit formal hanya akan memberi waktu bagi pelaku untuk membersihkan jejak. Ia harus melihatnya sendiri dari sudut pandang yang paling tidak terduga. Keesokan harinya, CEO Han Ji-hoon lenyap. Sebagai gantinya, muncul Kim Min-jun. Nama samaran sederhana, proses transformasinya cepat dan total. Setelan bespoke diganti dengan seragam kerja yang lusuh dan bernoda semen. Jam tangan Philip ditanggalkan, diganti dengan sarung tangan kulit tebal yang kotor. Wajahnya yang mulus disamarkan dengan topi baseball tua dan helm proyek berwarna kuning yang sudah tergores. Ia sengaja mengolesi tangannya dengan debu dan lumpur untuk menghilangkan bekas kebersihan kaum elit. Ini adalah langkah paling berisiko yang pernah ia ambil. Turun langsung ke medan tempur, menyembunyikan identitas aslinya dari ribuan pekerja. Dan yang paling penting, dari para penjahat di perusahaannya sendiri. Ia memasuki lokasi proyek, sebuah labirin beton, besi, dan keringat. Tidak ada karpet merah, tidak ada sapaan hormat. Ia hanya salah satu dari ratusan pria yang bekerja di bawah terik matahari. Fisiknya yang bugar membuatnya dengan mudah beradaptasi dengan pekerjaan berat, memindahkan balok baja, mencampur semen, dan naik turun perancah. Tapi telinganya tidak tertuju pada gemuruh mesin. Ia mendengarkan bisikan, keluhan tentang material berkualitas rendah yang tiba-tiba datang, atau jumlah jam kerja yang tidak sesuai. Ia mulai menyusun potongan puzzle. Dari mana kebocoran itu berasal? Apakah dari material, upah, atau laporan palsu? Matanya yang tajam tersembunyi di balik bayangan helm, mengawasi mandor dan pengawas, mencari celah, mencari kerentanan. Beberapa hari berubah menjadi bukti. Ji-hoon menemukan bahwa besi beton yang dipesan telah diganti dengan kualitas di bawah standar, sebuah praktik curang yang berbahaya dan menghemat biaya miliaran yang masuk ke kantong oknum. Puncaknya, ia melihat seorang mandor menerima amplop tebal dari seorang pemasok. Bukti telah terkumpul. Malam itu, ia kembali ke apartemen rahasianya. Pakaian lusuh itu dilemparkan ke sudut ruangan. Ji-hoon mengenakan kembali jasnya. Ia bukan lagi Min-jun si tukang, tetapi Han Ji-hoon, CEO yang bertekad. Ia mengambil ponselnya, dan dengan satu panggilan, seluruh jaringan kecurangan itu mulai runtuh. Penyamarannya telah berakhir. Tetapi perang barunya untuk memulihkan integritas perusahaan baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk lokasi konstruksi, di antara debu dan gemuruh mesin, Han Ji-hoon, dalam penyamarannya sebagai Min-jun si pekerja keras, sedang sibuk memeriksa kualitas besi beton, mencatat detail-detail kecil yang mencurigakan. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Sosok elegan melangkah melewati genangan air dan kerikil. Kontras dengan lanskap kasar di sekelilingnya. Itu adalah Kang Su-yan, arsitek proyek. Seorang wanita dengan reputasi sebanding dengan kecantikannya. Rambutnya terikat rapi. Kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya yang mancung, menyoroti matanya yang tajam namun memikat. Tubuhnya yang berisi dan proporsional memancarkan profesionalisme, sekaligus aura feminin yang kuat, dibalut pakaian kerja yang modis namun fungsional. Su-yan dikenal perfeksionis, dan setiap detail di matanya harus sempurna. Pandangannya menyapu Ji-hoon, sebuah tatapan sekilas yang penuh penghakiman, seolah-olah menganggapnya hanya sebagai salah satu dari sekian banyak pekerja rendahan. Ji-hoon merasakan getaran aneh, campuran rasa tersinggung dan kekaguman. Su-yan berhenti di dekat tumpukan material yang dicurigai Ji-hoon. Ia membentangkan blueprint di atas drum kosong. Alisnya berkerut. Min-jun si, katanya dengan nada sedikit merendahkan. Tanpa menatap mata Ji-hoon, tolong pegangi ini. Ada yang salah dengan perhitungan di sini.
Tapi saya tidak bisa menemukan di mana. Ji-hoon mendekat, menahan napas. Ia tahu ini adalah kesempatannya. Ia meraih sudut blueprint. Sejenak jari-jari mereka bersentuhan, memicu percikan listrik yang tak kasat mata. Su-yeon menarik tangannya, seolah jijik. Namun, saat Ji-hoon menunduk pada blueprint, matanya langsung menemukan anomali. "Nona arsitek," kata Ji-hoon. Suaranya tenang namun yakin, ini bukan masalah perhitungan. Ukuran balok pendukung di bagian D4 tidak sesuai dengan spesifikasi beban vertikal. Desainnya benar, tapi materialnya. Ini akan menyebabkan keretakan struktural dalam waktu kurang dari 5 tahun. Su-yeon terdiam. Ia menatap blueprint, lalu ke wajah Min Jun yang berlumuran debu. Ia memeriksa ulang, pikirannya berpacu. Apa yang dikatakan Min Jun benar? Bagaimana seorang pekerja kasar bisa melihat kesalahan fatal yang tersembunyi begitu dalam-dalam sekejap? Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu? Tanyanya. Suaranya lebih lembut, nyaris berbisik. Ji-hoon tersenyum tipis, senyum yang sedikit licik namun menawan. "Pengalaman, Nona arsitek. Saya sudah melihat banyak gedung dibangun, dan juga banyak yang runtuh." Ada keheningan. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini lebih lama. Ada ketegangan yang tak terucap. Sebuah pengakuan yang tak disadari. Su-yeon merasakan sesuatu yang aneh. Bukan lagi rasa jijik, melainkan intrik, bahkan sedikit kekaguman. Siapa sebenarnya pria ini? Dan mengapa tatapannya begitu familiar? Su-yeon membersihkan tenggorokannya, mencoba kembali ke profesionalitasnya. "Terima kasih, Min Jun-si. Saya akan segera melaporkan ini." Dia menggulung blueprintnya, tetapi tidak lagi dengan sikap acuh tak acuh. Beberapa kali, matanya kembali melirik Ji-hoon, mencoba membaca lebih dalam pria di hadapannya. Ji-hoon hanya mengangguk, kembali ke pekerjaannya, tetapi hatinya berdegup lebih kencang. Ia telah berhasil menarik perhatiannya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan. Ketertarikan yang tak terduga ini bisa menjadi keuntungan atau hambatan bagi penyelidikannya. Saat Su-yeon melangkah pergi, ia tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Siapa Min Jun ini? Dan mengapa ia merasa seperti baru saja bertemu dengan seseorang yang ditakdirkan untuknya? Di tengah tumpukan besi dan semen, benih rasa ingin tahu telah tertanam, dan hubungan rumit mereka baru saja dimulai. Sejak pertemuan dengan Su-yeon, Min Jun Han Ji-hoon bekerja dengan semangat ganda. Matanya yang tajam kini bukan hanya mencari kesalahan struktural, tetapi juga pola kecurangan. Setiap celah, setiap tumpukan material yang mencurigakan menjadi targetnya. Ia mulai menyadari bahwa besi beton bukan satu-satunya yang dimanipulasi. Pasir, semen, hingga kabel listrik pun diganti dengan kualitas di bawah standar. Sebuah praktik yang tak hanya merugikan finansial, tetapi juga membahayakan nyawa. Di sela-sela shiftnya yang berat, Ji-hoon akan menyelinap ke area terpencil. Dengan ponsel lamanya yang disembunyikan, ia diam-diam mengambil foto-foto detail, nomor seri material yang dipalsukan, tumpukan material ilegal yang disembunyikan, bahkan memo internal yang mencurigakan. Setiap malam, di apartemen rahasianya, ia menyusun catatan-catatan itu, mengkorelasikan data, membentuk jaringan bukti yang tak terbantahkan. Ia sedang membangun kasus, satu persatu. Sementara itu, Kang Su-yeon tidak bisa melupakan Min Jun. Kecerdasannya dalam membaca blueprint dan prediksinya tentang keretakan struktural terus menghantuinya. Ia mulai mengamati pria itu, bukan lagi dengan pandangan merendahkan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang dalam. Ia melihat Min Jun bekerja lebih keras dari yang lain, namun juga seringkali menyendiri. Tatapannya menyapu setiap sudut proyek seolah mencari sesuatu. Suatu sore, Su-yeon melihat Min Jun membuang sebuah bungkusan kecil di tempat sampah tersembunyi. Rasa penasarannya memuncak. Ia menunggu hingga Min Jun pergi, lalu diam-diam mengambil bungkusan itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar catatan kecil, angka-angka dan singkatan-singkatan yang terlihat seperti kode, dan sebuah foto buram yang menunjukkan karung semen tanpa label standar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan perilaku pekerja biasa. Su-yeon mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Min Jun ini?
Ketegangan mencapai puncaknya beberapa hari kemudian. Su Yan, setelah melakukan investigasi kecilnya sendiri dan membandingkan catatannya dengan beberapa temuan Min Jun, memberanikan diri. Ia menemui Ji Hun di lantai teratas proyek yang sedang dibangun, tempat hembusan angin keras dan hanya ada mereka berdua. Min Jun Si, katanya, suaranya tegang. Saya tahu kau bukan hanya pekerja biasa. Aku menemukan ini. Ia menunjukkan foto semen tanpa label dan beberapa catatan. Ji Hun terdiam. Topeng Min Junnya terancam runtuh. Apa maksudmu, Nona arsitek? Jawab Ji Hun, mencoba mempertahankan perannya. Meskipun ia tahu usahanya sia-sia. Jangan pura-pura, balas Su Yan. Aku melihat laporan material. Aku menemukan bahwa ada perbedaan besar antara apa yang seharusnya dikirim dan apa yang sebenarnya sampai. Dan kau tahu sesuatu? Apa yang sebenarnya sedang kau sembunyikan? Ini bukan urusanmu, Nona arsitek. Ji Hun akhirnya berkata, suaranya rendah dan tajam, tanpa lagi mencoba terdengar seperti pekerja kasar. Ini berbahaya. Proyek ini akan runtuh jika terus berlanjut seperti ini. Seru Su Yan, matanya berkaca-kaca. Kau mengkhawatirkan proyek, aku mengkhawatirkan segalanya, jawab Ji Hun. Tatapannya kini memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Ada jeda panjang. Angin menderu melewati mereka. Su Yan menyadari bahwa pria di depannya ini memiliki agenda yang lebih besar dan kekuatan yang jauh melebihi apa yang ia duga. Siapa kau sebenarnya? Bisik Su Yan. Lebih kepada dirinya sendiri. Ji Hun tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh misteri, penuh janji akan bahaya dan kebenaran yang akan segera terungkap. Ketegangan di antara mereka tak lagi hanya tentang proyek, tetapi tentang identitas, kepercayaan, dan intrik yang lebih dalam. Setelah konfrontasi di atap gedung, Su Yan tak bisa tidur. Kata-kata Min Jun terus terngiang, auranya yang tiba-tiba berubah, dan matanya yang memancarkan otoritas, yang tak mungkin dimiliki seorang pekerja biasa. Rasa penasarannya berubah menjadi obsesi. Ia mulai mencari, menyelidiki profil setiap orang penting di perusahaan. Dan kemudian, sebuah nama muncul. Han Ji Hun, CEO muda, genius, atletis. Foto-foto di media menunjukkan wajah yang sama, mata yang sama, bahkan garis rahang yang sama persis dengan Min Jun yang berlumuran debu. Realitas menghantamnya bagai palu godam. Dia adalah CEO. Su Yan merasa dibohongi, dipermainkan, amarah memuncak. Tetapi di balik itu, ada gelombang kekaguman yang tak bisa dibantah. Keberanian seorang CEO untuk menanggalkan segalanya, menyamar, dan turun langsung ke kotornya lapangan demi kebenaran. Itu adalah tindakan yang luar biasa. Ia adalah pria yang tidak hanya cerdas dan tampan, tetapi juga berintegritas. Su Yan menemukan Ji Hun di area terpencil di bawah tanah, sedang memeriksa cetakan fondasi. Han Ji Hun Si, panggilnya. Suaranya bergetar antara amarah dan kekaguman. Ji Hun terkesiap, tahu identitasnya telah terbongkar. Ia berbalik, menatap Su Yan dengan ekspresi pasrah. Kau membodohiku, kata Su Yan. Air mata menggenang di matanya. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Ji Hun melangkah mendekat. Saya minta maaf, Su Yan Si. Ini adalah satu-satunya cara. Ada penyelewengan besar di proyek ini, dan saya harus mengungkapnya dari dalam. Ia menjelaskan semua yang telah ia temukan. Manipulasi material, dana yang disalahgunakan, ancaman terhadap keamanan gedung. Mendengar kejujuran dan melihat determinasi di mata Ji Hun, kemarahan Su Yan perlahan mencair, digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Ia melihat bukan hanya seorang CEO yang kuat, tetapi seorang pria yang berani mengambil risiko demi kebenaran. Benih cinta mulai tumbuh, lebih kuat karena ditanam di tanah kejujuran dan keberanian. Jati, apa rencanamu? Tanya Su Yan. Kini bukan lagi dengan kemarahan, melainkan tekad. Aku akan membantumu, Ji Hun menatapnya. Ada kelegaan dan harapan di matanya. Kita butuh semua bukti yang bisa kita kumpulkan. Dan kita harus memastikan bahwa mereka tidak bisa menghancurkannya, jawab Ji Hun. Sejak saat itu, mereka bekerja sebagai tim yang tak terpisahkan. Di siang hari, Ji Hun melanjutkan penyamarannya, mencari lebih banyak bukti di lapangan.
Sementara Suyan menggunakan posisinya sebagai arsitek untuk mengakses data, mencocokkan blueprint asli dengan temuan Ji-hoon, dan mencari celah dalam laporan keuangan. Malam hari, mereka bertemu secara rahasia. Di bawah cahaya remang-remang, mereka menyusun strategi, berbagi informasi, dan sesekali, tatapan mereka bertemu, memancarkan rasa saling percaya, dan sebuah ikatan yang lebih dalam dari sekadar rekan kerja. Ancaman dari para koruptor terasa nyata, tetapi bersama, mereka merasa tak terkalahkan. Melalui risiko, perjuangan, dan ancaman bahaya, benih cinta di antara Ji-hoon dan Suyan mulai berbuah. Mereka menemukan bukan hanya kesamaan tujuan, tetapi juga jiwa yang saling melengkapi. Kejujuran yang menyakitkan di awal telah membuka jalan bagi kepercayaan yang kokoh. Di suatu malam, setelah berhasil mengumpulkan bukti terakhir yang memberatkan, Ji-hoon menatap Suyan. Senyum tulus mereka di wajahnya. Kita berhasil. Suyan sih, kita berhasil. Suyan membalas senyumnya. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Ji-hoon sih, kita berhasil. Di bawah cahaya bulan yang menembus jendela, dengan Tower Zenith yang masih berdiri sebagai saksi bisu perjuangan mereka, mereka tahu bahwa bukan hanya sebuah kasus yang telah mereka pecahkan, tetapi juga sebuah ikatan yang tak terpisahkan telah terbentuk. Mereka akan menghadapi masa depan bersama, sebagai pasangan, dan sebagai pelindung integritas. Badai telah berlalu. Kasus penyelewengan dana di proyek Tower Zenith telah berhasil diungkap berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang dikumpulkan oleh Han Ji-hoon dan analisis brilian Kang Suyan. Para pelaku telah ditangkap, reputasi perusahaan diselamatkan, dan yang terpenting, keamanan struktural Tower Zenith terjamin. Ji-hoon telah kembali ke posisinya sebagai CEO, namun kini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang ia pimpin. Suyan juga telah mendapatkan pengakuan atas integritas dan kecerdasannya. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota yang mereda, mereka berdua berjalan menyusuri taman kota yang tenang. Lampu-lampu taman memancarkan cahaya redup, menciptakan jejak emas di antara dedaunan. Angin malam yang lembut berhembus, mengusap wajah mereka, membawa serta aroma bunga yang samar. Semua ketegangan dan bahaya telah sirna, menyisakan hanya dua hati yang kini saling berdekatan. Mereka berjalan dalam diam yang nyaman, tetapi pikiran mereka dipenuhi dengan perasaan yang membuncah. Ji-hoon sesekali melirik Suyan. Jantungnya berdebar. Bagaimana ia bisa mengungkap perasaannya? Suyan juga merasakan hal yang sama. Setiap langkah yang mereka ambil semakin memperpendek jarak di antara mereka. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Akhirnya, Ji-hoon berhenti di bawah sebuah pohon tua yang rindang, di mana cahaya lampu taman paling terang. Ia berbalik, menghadap Suyan. Suyan sih, katanya. Suaranya sedikit serak. Selama ini, selama kau membantuku, selama kita berjuang bersama, aku menyadari sesuatu. Suyan menatapnya. Matanya memancarkan kerentanan dan harapan. Aku mencintamu, Suyan sih, bisik Ji-hoon. Kebenaran itu akhirnya terucap, mengalir dari lubuk hatinya. Suyan tak mampu berkata-kata. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Selama ini, ia juga merasakan hal yang sama. Tetapi ketakutan akan status dan posisinya membuat ia ragu. Sekarang, mendengar Ji-hoon mengatakannya, semua keraguan sirna. Ia melangkah mendekat, memperpendek jarak terakhir di antara mereka. Aku juga mencintaimu, Ji-hoon sih, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi penuh dengan emosi yang meluap. Ji-hoon meraih tangannya, merasakan kehangatan yang mengalir. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih penuh janji. Itu adalah tatapan yang telah melewati penyamaran, kecurigaan, dan bahaya. Kini berakhir pada pengakuan yang paling tulus. Dunia di sekitar mereka seolah berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua. Di bawah cahaya lampu taman yang menjadi saksi bisu, Ji-hoon menarik Suyan lebih dekat. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Hanya ada keinginan yang tak terbendung. Matanya menatap bibir Suyan. Dan perlahan, ia menundukkan kepalanya. Bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang lembut pada awalnya.
lalu semakin dalam, semakin bergairah. Itu adalah ciuman yang mengakhiri sebuah perjalanan panjang penuh intrik dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Ciuman itu adalah janji, pengakuan, dan ledakan emosi yang telah tertahan begitu lama. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, di tengah angin malam yang dingin, ciuman mereka membakar, seolah menyalakan kembali api di tengah kegelapan. Dunia seolah benar-benar berhenti berputar. Hanya ada detak jantung mereka yang menyatu dalam momen yang abadi. Mereka telah menemukan cinta di tempat yang paling tidak terduga, di balik topeng penyamaran dan di tengah kekacauan.